Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati. Siang hari ini kita akan mengadakan webinar yang kedua mengenai bertemakan pengawasan pilkada di era new normal. Sambil menunggu narasumber serta rekan-rekan yang lainnya yang hadir saat ini telah bergabung bersama kita 81 peserta dari jumlah registrasi sebanyak 301 orang yang telah melakukan registrasi untuk mengikuti webinar series yang kedua ini. Sebagai informasi, webinar series ini kami adakan sejak awal Mei tahun 2020 beberapa kali, walaupun ketika di awal memang dalam bentuk kuliah umum, kemudian beberapa kali juga dengan media massa di Jakarta, dan kemudian kita buat dalam skema webinar series yang kedua. Webinar series yang pertama berbicara tentang bagaimana perlindungan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri pada masa pandemi COVID-19 dan baru dilaksanakan 2 hari yang lalu. Selanjutnya nanti kami akan juga mengadakan webinar-webinar pada sesi selanjutnya setiap 1 sampai dengan 2 minggu sekali. Berdasarkan informasi dalam kolom chat kami, telah hadir bersama kami juga Ketua Bawaslu dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, kemudian juga Bawaslu dari Pekanbaru. Ada lagi Bapak Dedi Risanto dari Bawaslu Indragiri Hulu Riau, kemudian dari STIE PAN, dan dari BPS BND Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya dari Jawa Barat, kemudian dari Bawaslu Kota Bau-Bau Sultra. Kebetulan ada beberapa yang dari Bawaslu Kabupaten dan Kota, ini hadir lagi dari Bawaslu Solok Selatan, Sumatera Barat, kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Telah hadir bersama kita juga Bawaslu Kuansing Riau. Karena sepertinya waktu sudah mulai berjalan ya, sekarang pukul 13.18, mari kita buka acara webinar series yang kedua bertemakan pengawasan pilkada di era new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Fritz Edward Siregar, narasumber kami dari Bawaslu. Kemudian yang kedua, Bapak Nugroho Noto Susanto dari KPU Provinsi Riau, serta Bapak Efriza, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan Jakarta. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua pada siang hari ini, sehingga kita bisa menyelenggarakan webinar series ini. Webinar series ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan, bekerja sama dengan berbagai lembaga yang ada, karena memang Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan ini merupakan lembaga independen yang digagas oleh beberapa anak muda di Jakarta, khususnya akademisi dari berbagai universitas di Jakarta. PSKP berupaya untuk memberikan edukasi berbagai persoalan-persoalan bangsa, khususnya yang memang saat ini dihadapi oleh negara kita dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19.
Selamat datang kepada semuanya yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Bisa dipersilahkan untuk menuliskan nama dan institusinya di kolom chat. Nanti akan kami sampaikan kepada forum. Rekan-rekan dari berbagai kota, kebetulan berdasarkan registrasi terdapat 301 orang pendaftaran, mayoritas berasal dari Bawaslu, Kabupaten Kota, dari Sabang sampai dengan Merauke, kemudian juga dosen, serta peneliti dari berbagai universitas, mahasiswa dan mahasiswi kami, dan juga dari berbagai universitas di luar Jakarta, dan juga yang terakhir, masyarakat umum. Terima kasih atas kehadirannya kepada rekan-rekan yang telah bergabung pada webinar series ini. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami akan mengundang Bapak F. Riza. Beliau adalah Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan. Dipersilahkan kepada Bapak F. Riza untuk menyampaikan. Kebetulan masih ada kendala sinyal ya. Saya sedikit menyampaikan mengenai Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan. Pusat studi ini kami dirikan pada akhir Desember 2019 dan mulai launching pada awal tahun 2020, dan ini mulai diadakan beberapa kegiatan khususnya penelitian dan webinar series. Pak F. Riza sudah bersama kami. Kami persilahkan kepada Bapak F. Riza untuk menyampaikan materi sekaligus membuka webinar tentang pengawasan pilkada di era new normal ini. Saya persilahkan Pak F. Riza. Masuk fotonya. Oke. Ya, terima kasih untuk kawan-kawan atau peserta dari webinar dari berbagai institusi, dari berbagai kampus, dari berbagai elemen di Bawaslu dan KPU, baik kabupaten kota. Terima kasih atas kedatangannya dan kesempatan yang diberikan, termasuk dukungan untuk PSKP. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ambar dari manajer program politik PSKP, bahwa webinar kita akan diadakan antara 1 minggu atau 2 minggu sekali setiap bulan, dengan tujuan adalah selain melakukan edukasi, tentunya juga memang bagian dari program kerja kami. Dan webinar ini adalah webinar kedua, yang tentunya webinar PSKP versi sendiri. Kalau webinar sebelumnya kami banyak bekerja sama dengan HI Wisni. Jadi kedepannya mungkin kita akan banyak bekerja sama dengan kampus atau dengan elemen lembaga-lembaga pemerintahan. Kali ini kita akan membahas tentang pilkada yang lagi hangat persiapannya sampai 15 Juni 2020 yang akan dimulai tahapannya. Webinar kali ini, apa yang mau saya presentasikan adalah saya ingin menjelaskan tentang antara yakin dan khawatir pilkada Desember di 2020 ini. Pembahasannya jelas, saya ingin kembali lagi menjelaskan bagaimana gaya pemerintahan Pak Jokowi. Berikutnya adalah bagaimana keputusan pilkada dan dilemanya di masa pandemi sesuai dengan tema. Berikutnya adalah keputusan pilkada dan alasannya, tentunya dari aspek pemerintah. Berikutnya dilema pilkada yang saya soroti dari COVID-19 dan era new normal. Dan yang terakhir adalah
sisi kesiapan. Materi yang saya sajikan saat ini materi dari sisi masyarakat. Jadi biar masyarakat tersampaikan. Dan nanti kita akan mendengar para pembicara dari sisi penyelenggara pemilu. Yang pertama, gaya pemerintahannya Jokowi sudah berulang kali saya katakan dalam kinerja sistem politik Pak Jokowi yang pertama maupun yang kedua, beliau selalu menerapkan konsep win-win solution. Konsep ini adalah sebuah konsep tentang keberimbangan, tentang keseimbangan, dan ini kayaknya menjadi tren baru di eranya politik, dan konsep ini adalah suatu siasat atau suatu strategi, bisa kita katakan karena kita menerapkan pola sistem presidensial dengan multi partai. Kalau dilihat lebih jauh, nanti kita akan membahas bagaimana pola stabilitas politik yang dibangun. Jadi Pak Jokowi tidak akan mungkin, atau pemerintah tidak akan mungkin memilih antara dua pilihan ataupun tiga pilihan sekaligus. Mereka berpikir bagaimana stabilitas itu dijalankan. Jadi tidak akan mungkin memprioritaskan ekonomi atau kesehatan, atau antara ekonomi dan politik, atau antara kesehatan dan politik. Gambarannya adalah seperti ini. Stabilitas politik yang dibangun di era Pak Jokowi di masa pandemi adalah membangun tiga pilar sekaligus. Ekonomi tujuan utamanya karena sesuai dengan konsepnya, membangun infrastruktur. Politik adalah berikutnya, bagaimana membangun kekuatan, membangun sebuah kebijakan, sebuah keputusan yang didukung oleh elemen di DPR atau di legislatif. Yang berikutnya adalah kesehatan. Di masa sesuai dengan kali ini kita menghadapi masa yang benar-benar baru, di masa yang kita tidak sempat berpikir akan terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Itulah adalah situasi kesehatan. Dan bagaimana semestinya di politik? Di politik seperti ini. Jadi lagi-lagi untuk membangunnya, kalau menurut konsep Arbi Sanet dalam buku Sistem Politik Indonesia sudah jelas bahwa stabilitas politik itu dibangun di level pelembagaan politik. Karena kita berbicara sistem politik berjalan. Ada output, ada input, dan bagaimana pola kerjanya. Yang berikutnya, tentunya ada partisipasi politik. Partisipasi politik ini keikutsertaan masyarakat, dukungan masyarakat, karena kita adalah negara demokrasi. Dan kedua elemen ini harus mendukung pembangunan ekonomi. Inilah yang coba diterapkan, mengapa pilkada ada di tengah pandemi, mengapa pilkada terjadi di situasi belum melandai. Ya. Karena Pak Nugroho juga sudah masuk, biar saya lebih memperingkas supaya lebih banyak digali dari unsur KPU dan Bawaslu. Pertama, di masa pandemi, keputusan pilkada dan dilemanya. Harus dipahami, keputusan pilkada itu ada 3 opsi yang waktu itu ditawarkan. Menunda 3 bulan, yaitu Desember, menunda 6 bulan, dan menunda setahun. Pemerintah mengambil keputusan yaitu menunda 3 bulan, 9 Desember tahun 2020. Artinya, ada 18 hari pilkada akan disiapkan sebanyak 270 daerah yang akan dilaksanakan. Pemerintah pun tetap kekeh bahwa mereka tidak akan melakukan pengunduran. Alasannya ada 4. Kalau kita lihat, pertama, sudah merupakan kesepakatan dari KPU, penyelenggara, wakil rakyat, dan berikutnya adalah dari unsur pemerintah. Yang kedua, alasan bahwa Indonesia tidak diketahui kapan corona akan berakhir. Bahkan prediksi terakhir Pak Jokowi di rapat terbatas menyampaikan Desember kemungkinan besar baru kita selesai masa pandemi ini. Yang berikutnya adalah perlunya pemerintahan definitif. Jadi tidak mungkin sebuah pemerintahan
dijalankan oleh PLT karena dia tidak bisa mengambil keputusan strategis. Artinya harus ada pemerintah definitif untuk membantu sebuah pemerintahan pusat. Yang berikutnya adalah mayoritas kepala daerah sudah menyatakan setuju. Setidak-tidaknya 2/3 dinyatakan setuju. Bagaimana dengan situasinya? Saya akan membawa ke situasi COVID-19-nya. Yang pertama, ada situasi yang menarik. Komisioner Bawaslu dan 3 orang stafnya dinyatakan positif. Dan yang menarik adalah, ini yang menjadi PR kita. 80% positif COVID-19 adalah orang tanpa gejala. Bahkan WHO pun sudah merilis bahwa orang tanpa gejala ternyata memang berasumsi ia bisa menularkan. Di era new normal, malah situasinya adalah peningkatan. Kita bisa lihat dari 31 Mei sampai 11 Juni, kita bisa dibilang hampir dari tanggal 9 Juni sampai 11, hampir 1.000 orang positif. Dan belum beranjak turun. Direntangkan terkecil angkanya 600. Ada 136 zona kuning, 28 provinsi, tersebar di 28 provinsi, dan di 92 kabupaten kota. Dan juga ada di zona hijau, 92 kabupaten kota itu sendiri. Artinya, ada zona-zona yang masih zona merah. Ada sekitar 40%-an zona merah, dan ada juga yang di zona hitam. Nah, itu adalah perbedaan-perbedaannya. Kalau zona kuning dan zona hijau sudah lebih baik, artinya rendah dan positif coronanya pun tidak ada. Yang berikutnya adalah DPD. DPD RI juga sempat menyatakan menolak. Nah, ini adalah sebuah pernyataan pribadi sepertinya. Bagaimana dengan kesiapan? Kesiapan inilah yang perlu kita pertanyakan. Yang pertama adalah soal anggaran. Anggaran saat ini masih terjadi perdebatan. Memang dari pemerintah pusat akan menurunkan sekitar 1,7 sekian triliun dan nantinya akan dibantu oleh daerah. 194 daerah menyatakan siap, tapi 76 belum siap. Artinya menunggu kepastian. Berikutnya, bagaimana dengan pelaksanaannya? Inilah protokol kesehatannya seperti apa? Penyediaan alatnya, terus bagaimana metodenya, dan inilah yang masih juga terkait dengan persoalan anggaran. Yang terakhir, bagaimana dengan kesiapannya? Kesiapan ini nantinya, ini yang patut kita bicarakan dari sisi narasumber Bawaslu dan KPU, khususnya komisioner Pak Nugroho. Ini adalah bagaimana caranya, misalnya tentang potensi terjadinya politik uang. Berikutnya mengeliminasi politisasi bansos misalnya di situasi ekonomi yang sedang bermasalah atau dalam kondisi ekonomi yang dalam kondisi pandemi. Berikutnya meningkatkan partisipasi pemilih. Ini adalah tugasnya, meningkatkan partisipasi pemilih. Artinya ada penyiapan protokol kesehatan yang juga nanti patut didengarkan. Yang berikutnya adalah ada sifat yang sangat kita tunggu-tunggu dari menghadirkan para narasumber, sifat optimis yang harus kita dengar. Bagaimana pelaksanaannya? Karena sudah jelas tidak mungkin pemerintah memilih untuk menerapkan memundurkan kembali pemungutan suara, dan sifat optimis ini memang harus kita yakinkan bahwa kita juga harus punya respect bahwa ini akan sukses, dan inilah yang akan kita bicarakan kepada para narasumber. Ya, saya kembalikan kepada Bu Ambar sebagai moderator, dan selamat datang Pak Nugroho. Terima kasih Pak F. Riza, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan, yang telah menyampaikan beberapa summary-nya tentang
bagaimana pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Ada beberapa red line ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Nugroho, misalkan saja berkaitan dengan partisipasi pemilih di era pandemi, kemudian politik uang, dan hasil dari rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR pada dan realisasinya sebesar 1 triliun. Kemudian juga hasil dari jajak pendapat Kompas bahwa pilkada sebaiknya ditunda menjadi tahun 2021. Angka responden menunjukkan 73,3%. Kemudian juga responden khawatir akan kesehatannya menunjukkan angka 67,7%. Dan kualitas penyelenggaraan pilkada akan terpengaruh karena adanya COVID-19 dengan angka 77,3%. Nah, ini muncul pandangan di media bahwa pilkada 2020 di tengah pandemi terkesan dipaksakan, dan yang terakhir mengenai 40 daerah yang berisiko tinggi COVID-19. Saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Nugroho Noto Susanto. Ini merupakan anggota KPU dari Provinsi Riau. Beliau sebelumnya sebagai tenaga ahli di Bawaslu Pusat di Jakarta. Kemudian beliau juga memiliki latar belakang pendidikan S1 Hubungan Internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Nugroho Noto Susanto